Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini ingin membahas materi terkait rancangan teknologi yang kami buat, yaitu aplikasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Mini sebagai pendukung pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Bendungan Wonorejo. Next. Dan ini tim kami ada Saya Muhammad Ilham Prasetyo. dan saya sendiri Novalova. Kami masih bersekolah di SMA Negeri 2 Kota Kediri. Next. Ya, yang pertama kami ingin membahas rancangan atau poin-poin terkait rancangan teknologi yang kami buat. Yang pertama yaitu ada energi listrik, yang kedua ada PLTA dan PLTS, yang ketiga ada energi surya, yang keempat ada bendungan Wonorejo itu sendiri, yang kelima ada PLTS mini, dan yang terakhir ada kesimpulan atau rangkasan terkait materi yang kami buat. Next, langsung saja masuk ke materi, silahkan Ilham. Energi listrik. Energi listrik merupakan kebutuhan pokok manusia, karena bahkan semua aktivitas manusia berhubungan dengan listrik, mulai dari rice cooker, mesin cuci, dan lain-lain. Listrik sendiri kini menjadi energi utama bagi masyarakat sekaligus sumber kehidupan. Di Indonesia, konsumsi listrik mencapai 1.109 kWh per kapita pada kuartal 3 pada tahun 2021. Angka itu setara dengan 92,2% dari target yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM yang sebesar 1.203 kWh per kapita. Menurut Handbook of Energy Economic Statistics of Indonesia 2016, tiga sumber utama energi listrik di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil. Di antaranya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi sendiri memasok sebesar 30,8%, 24,8% oleh batu bara, dan 19,03% oleh gas alam. Next. Hal ini mengakibatkan Indonesia mengalami ancaman ketergantungan energi fosil ke depannya. Di antaranya polusi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil. Kedua, menipisnya minyak bumi karena minyak bumi itu sendiri tergolong sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Dan ketidakstabilan harga yang diakibatkan oleh laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak. Solusi untuk menghadapi ancaman ini ialah dengan memanfaatkan energi yang dapat diperbaharui, seperti energi surya dengan PLTS dan energi air dengan PLTA. Ya, lanjut ke materi selanjutnya yaitu ada PLTA dan PLTS. Next. PLTA dan PLTS. PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan energi cahaya matahari. Mengingat matahari adalah sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak akan pernah habis. PLTS itu sendiri juga sangat ramah lingkungan dan tidak akan menyebabkan pencemaran. Dan yang kedua yaitu ada PLTA. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan energi potensial dan kinetik pada air untuk menghasilkan energi listrik. Dan air itu sendiri juga merupakan energi terbarukan. Jadi tidak akan pernah habis dan akan selalu ada. Next. Menurut judul yang kami buat, kami menggarisbawahi bahwa kami lebih menekankan pada pembahasan energi surya. Energi surya. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi surya sendiri termasuk energi melimpah dan terbarukan, jadi tidak akan pernah habis. Beberapa permanfaatan energi surya diantaranya ialah pemanas surya, fotovoltaik surya, dan arsitektur surya. Ya, yang keempat yaitu ada Bendungan Wonorejo. Next. Bendungan Wonorejo terletak di Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Next. Bendungan Wonorejo itu sendiri memiliki panjang 545 meter dan lebar bendungan 10 meter, tinggi bendungan Wonorejo 96 meter. Next. Dan kurang lebih luas dinding bendungan Wonorejo yaitu sekitar 4.000 meter persegi. Next. Sekarang kita lanjut ke mekanisme rancangan yang kami buat, yakni mekanisme PLTS mini di Bendungan Wonorejo. Rencananya PLTS ini dibangun di dinding bendungan yang kosong. Bisa dilihat sesuai arah panah ditunjuk, itulah dinding bendungan yang kami maksud. Dinding bendungan ini akan menjadi lokasi panel surya itu nantinya. Untuk perhitungan matematis kapasitas PLTS mini, kita menggunakan patokan PLTS Likupang, yakni PLTS terbesar di Indonesia yang terletak di Sulawesi Utara. PLTS Likupang memiliki luas sebesar 29 hektar dengan kapasitas terpasang 21 MW peak.
Artinya 1 hektar terpasang 1 megawatt peak. Luas dinding bendungan Wonorejo sendiri sebesar 4.000 meter persegi atau setara dengan 0,4 hektar. Maka diperkirakan kapasitas bendungan Wonorejo menurut patokan PLTS Likupang mencapai 0,4 megawatt peak atau sekitar 400 kilowatt peak. Dan diketahui kapasitas SHS atau Solar Home System atau PLTS skala rumah tangga ialah sebesar 50 sampai 100 watt peak. Maka didapat kesimpulan bahwa kapasitas bendungan Wonorejo itu setara dengan kapasitas 4.000 hingga 8.000 SHS atau PLTS skala rumah tangga. Kelebihan dari PLTS sendiri ialah ramah lingkungan, sumber energi terbarukan, dan teknologi terbaru. Sedangkan kekurangannya ialah membutuhkan area yang sangat besar, tidak dapat beroperasi di malam hari, dan tidak memiliki daya konstan. Tujuan dari PLTS ini ialah mendukung PLTA Bendungan Wonorejo, sehingga dapat menambah daya listrik yang dihasilkan oleh PLTA Bendungan Wonorejo dan nantinya dapat memudahkan warga sekitar. Baik. Oke, kita sudah masuk ke poin yang terakhir, yaitu ada kesimpulan. Next. Kesimpulan PLTS mini dan PLTA yaitu adalah saling menutupi kekurangannya masing-masing. Mungkin di PLTA dapat lebih mengoptimalkan bendungan Wonorejo ketika malam hari, karena mengingat pada malam hari tidak ada pemasok sinar matahari. Dan untuk PLTA sendiri dapat digunakan ketika debit bendungan Wonorejo sedang surut. Next. Dan kami berharap dalam perealisasian rancangan teknologi terbarukan yang kami buat mendapat dukungan dari pemerintah, Kementerian ISDM, dan masyarakat sekitar, sehingga teknologi yang kami buat dapat terrealisasikan. Presentasi dari tim kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.